Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asar Ismail Perdana dengan NIM 19240410113. Di sini saya akan membawakan persentase tentang limiting factors for extra high and ultra high voltage transmission. Yang pertama, membatasi faktor untuk transmisi tegangan ekstra tinggi dan ultra tinggi, di mana corona, interval NSI radio, dan kebisingan suara. Dalam sebuah proses pengiriman energi listrik dari sebuah pembangkit menuju ke beban yang jaraknya sangat jauh, maka diperlukan sebuah saluran yang kita sebut dengan saluran transmisi. Pengiriman energi listrik dan pusat-pusat pembangkit menuju beban yang sangat jauh ini maka akan mengakibatkan rugi-rugi yang semakin besar pula, sehingga tidak memungkiri bahwa adanya yang diterima pada beban dan lebih kecil daripada daya yang dikirim dari pembangkit. Untuk menghindari hal tersebut, maka dilakukan sebuah cara, yaitu dengan menaikkan besaran tegangan listrik pada saluran transmisi menjadi tegangan ekstra tinggi. Introduksi. Berdasarkan kemiripan antara fenomena corona dan sinar corona di sekitar matahari dapat dilihat saat gerhana matahari total di alam. Fenomena corona dapat juga diamati pada awan yang mengandung listrik. Berdasarkan teori elektrifikasi listrik, corona tidak hanya efek namun juga akibat dari penampakan dari awan yang mengandung listrik dan cahaya dari petir. Selanjutnya yaitu sifat corona. Corona adalah partial discharge yang terjadi pada permukaan konduktor kabel transmisi saat terjadi tekanan listrik pada sebuah intensitas medan listrik. Permukaan gradien potensial atau konduktor yang melebihi batas kekuatan breakdown di sekeliling media udara. Pada medan tidak serempak dapat terlihat macam-macam perwujudan secara visual pada area yang terjadi ionisasi dan proses eksitasi. Breakdown yang terjadi itu corona atau partial discharges dapat terjadi secara transient, non-self sustaining atau steady state alami atau self sustaining. Selanjutnya yaitu elektron udara terdekat di permukaan kabel akan dipercepat terhadap setengah siklus positif konduktor dan menjauhi setengah siklus negatif konduktor yang terjadi setelah konduktor bekerja pada setiap setengah siklus gelombang AC. Selanjutnya elektron yang kehilangan hampir seluruh kecepatannya saat menumbuk dan elektron yang terlempar molekul udara yang juga memiliki kecepatan rendah gerakannya dan semakin cepat karena pengaruh medan listrik. Oleh karena itu, tiap elektron memiliki kemampuan untuk mengionisasi molekul udara pada tumbukan berikutnya. Setiap terjadi tumbukan, tercipta 4 elektron yang terus-menerus melakukan proses ini, sehingga jumlah elektron menjadi 2 kali lipat. Proses ini disebut avalanche proses. Sifat corona yang terakhir yaitu saat setengah siklus positif. Elektron avalanche phase
bergerak mendekati konduktor dan terus tumbuh hingga menumbuk permukaan. Saat setengah siklus negatif, elektrona valens menjauh dari konduktor menuju medan terlama dan berhenti menuju ketika medan terlalu lemah dan mempercepat kecepatan ionisasi elektron. Selanjutnya yaitu radio noise. Radio noise atau gangguan elektromagnetik pada saluran listrik udara dapat terjadi karena partial electrical discharge atau peluahan parsial seperti corona, atau disebabkan electrical discharge total sepanjang small gaps. Contohnya gaps discharge atau lebih spesifik lagi sparking. Segala gangguan yang tidak diinginkan yang terjadi sepanjang band frekuensi radio, seperti gelombang elektrik yang tidak diinginkan pada segala saluran atau peralatan transmisi, merupakan definisi umum dari radio noise. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.